Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Catatan Aina. Dan di video kali ini Catatan Aina bakalan kasih tip ya, ataupun informasi bagaimana cara menjadikan tanaman hias bisa tumbuh dengan baik tanpa menggunakan pupuk tambahan. Dan semua tanaman yang berada di daerah sini, catatan Aina tidak pernah melakukan tambahan ataupun memberikan pupuk terhadap tanaman hiasnya. Dan yang perlu diperhatikan untuk perawatan terhadap tanaman hias, yaitu yang pertama adalah metan, dan yang kedua adalah penyiraman terhadap tanaman hias, dan yang ketiga adalah penempatan tanaman hias. Dan termasuk pastinya ada perawatan lainnya seperti memangkas pada bagian daun yang sudah mulai terlihat menguning, atau juga ketika dalam satu pot itu sudah banyak memunculkan anakan. Itu juga ketika tidak langsung dipindahkan, maka biasanya dampak terburuknya adalah tanaman tersebut akan menjadi kurus jika tanaman tersebut tidak sesuai dengan potnya ya. Dan langsung saja bakalan saya ulas satu persatu ya. Dan hampir terhadap tanaman hias yang ada di halaman ini, catatan Aina itu hanya menggunakan metanya, itu menggunakan dedaunan yang sudah mulai membusuk ya. Dan ketika di desa itu masih didapatkan dengan cukup mudah. Dan biasanya catatan Aina mendapatkan metan yang tersebut itu dari sini ya. Nah, ini metan yang cukup baik ya. Ini ketika buat menanam, ini juga mempunyai rongga, campuran daun-daun dan ranting-ranting, sehingga ketika melakukan penyiraman ataupun mulai memunculkan tunas baru, maka akan lebih cepat. Dan ketika melakukan penyiraman juga air itu tidak tertampung ya pada pot. Kenapa bila menggunakan metan tanah saja itu tidak begitu berongga, lama-kelamaan ketika dilakukan penyiraman maka biasanya aliran airnya itu akan lebih lama. Dan kemudian yang kedua adalah penempatan. Penempatan terhadap tanaman hias itu baiknya berada di daerah yang teduh ya, yang tidak terpapar ataupun tidak terkena cahaya matahari secara langsung, namun juga tetap terkena dengan cahaya matahari dalam waktu yang sesaat, tidak terus-menerus secara seharian. Dan beberapa tanaman hias yang tidak berada di daerah teras ataupun di tempat yang teduh, namun juga terdapat tanaman pohon yang cukup besar, sehingga keadaan tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Dan bagian daunnya juga tidak gosong ya. Namun apabila tanaman hias itu dalam seharian full terkena cahaya matahari, maka biasanya pada bagian daunnya itu akan mudah sekali untuk membusuk. Dan yang selanjutnya adalah melakukan penyiraman terhadap tanaman hias. Pada dasarnya, secara umum untuk penyiraman terhadap tanaman hias itu baiknya dilakukan 2 hari sekali untuk menjadikan tanaman hias itu bisa tumbuh dengan baik.
Dan kemudian melakukan pemangkasan terhadap daun yang sudah mulai terlihat tidak baik ya. Karena apabila ini akan dibiarkan saja, maka ini juga akan sia-sia dan malah nutrisi pada tanaman, pada metanya itu malah akan lebih banyak kebuang pada bagian daun yang sudah rusak. Karena apa? Pada bagian daun yang sudah rusak seperti ini, otomatis ini berada di daerah yang paling pangkal ya, yang paling utama. Karena secara otomatis daunnya sudah mulai terlihat seperti ini, biasanya memang daunnya sudah lama. Jadi alangkah baiknya dilakukan pemangkasan seperti ini. Dan kemudian juga ketika mulai ada rumput liar, itu alangkah baiknya diambil ya. Karena sama halnya seperti batang daun yang sudah mulai menguning ataupun yang sudah rusak, rumput liar juga lebih banyak mendapatkan nutrisi. Karena nutrisi tersebut sama halnya ya seperti dedaunan yang sudah mulai menguning ataupun rusak seperti ini, rumput liar juga akan kebagian nutrisi, sehingga nutrisi pada metan itu akan terbagi pada rumput liar juga tanaman hiasnya. Dan yang berikutnya adalah penyesuaian pot. Ketika tanaman dengan ukuran yang tidak cukup besar seperti ini, alangkah baiknya menggunakan ukuran pot yang kecil juga ya. Untuk apa? Untuk merangsang akarnya itu agar mudah tersebar pada potnya, sehingga pertumbuhan pada tanaman tersebut itu akan lebih cepat besar dibandingkan ketika menggunakan tanaman yang kecil dengan menggunakan ukuran pot yang besar. Itu maka penyebaran akarnya akan terlalu lama. Dan demikian informasi dari catatan Aina bagaimana cara perawatan terhadap tanaman hias agar menjadi tanaman hias bisa tumbuh dengan baik, memiliki warna yang bagus, dan yang pastinya metan itu juga tidak harus beli ya. Dan semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.